Ini kalau yang kondisi lagi penjodohan atau selesai dipanen. Nah, ini kita kasih cangkang sama cacing pagi. Nah, tiap kandang seperti ini. Jadi siang tiap hari diganti. Jadi jangan sampai nanti burungnya makan jangkrik yang mati, bangkai, nanti bisa sakit. Ini fungsi pintu kecil ini untuk bersih-bersih juga. Nah, nanti kita masuk ke dalam, dibersihkan, dikosek bawahnya. Ini jam setengah 7, jam 7 pagi, Pak. Kita mau kasih di kandang ternak ini satu yang pasti itu kita kasih telur puyuh, kulit telur puyuh yang sudah dijemur, Pak. Ini harus ada tiap hari. Dia mau mulai penjodohan sampai angkrem, sampai nelor, netas harus ada ini. Ini fungsinya untuk ngasin. Jadi supaya hasil telurnya itu bagus, Pak. Nah, ini kalau yang kondisi lagi penjodohan atau selesai dipanen. Nah, ini kita kasih cangkang sama cacing pagi. Nah, kita masukin di kotak sini cangkangnya sama cacing. Nah, ini posisi penjodohan sampai setelah anaknya dipanen. Nah, nanti ada di satu kandang lagi yang kondisinya lagi angrem. Ini di kandang 39 ini lagi angrem. Lah, kalau lagi angrem kita tidak kasih cacing, Pak. Jadi kalau kita angrem kita kasih kroto. Ya, satu cepuk kecil ini cukup, Pak. Nah, satu cukup kecil penuh. Tempatnya kita bersihkan, kita kasih kroto. Nah, jadi kalau mulai angkrem sampai dia ngeloloh itu kita kasih pagi kita kasih kroto. Nah, sama. Jadi sama, ini kandang 38 juga iya lagi angkrem. Jadi kita kasih kroto sama dikasih remukan, ini harus ada remukan telur ini. Ya, kalau kurang ditambahin. Ini kalau kurang kita tambahin. Nah, cukup. Dah. Nah, diremes gini kita masukkan di tempat makannya. Nah, jadi kalau posisi mulai angkrem sampai kita panen, cacingnya kita ganti kroto pagi. Tapi nanti sekitar jam ini paginya ya. Nah, kalau yang posisi penjodohan dan setelah panen, yang pagi kita kasih cacing, kita kasih krotonya nanti sekitar jam 10, jam 11. Jadi biar makan cacing dulu. Makan cacing dulu, nanti krotonya siangan.
Begitu dulu sobat, kita lanjut lagi. Nih kita lagi mau kasih makan jangkrik nih. Jadi jangkriknya kita kasih daun pepaya Jepang kalau orang bilang. Nah, jadi ini dibiarkan makan semalam, besok kita kasih makan. Nah, agak banyak mas, itu 10 karung tadi datang. Ini Mas Moko ini. Nah, ini yang bagian ngurusin perjangkrikan. Ini daun pepaya kita tanam ini sengaja di sini. Kita tanam agak banyak karena butuhnya memang banyak. Ini sebagian di sini juga masih banyak nih. Wah, ini daun pepaya Jepang semua nih, sampai di sana, sampai ujung. Nah, ini untuk makan jangkriknya. Nah, sudah yuk kita ke kandang jangkriknya. Jadi kita jangkrik kita kasih makan tumbuh-tumbuhan supaya sehat. Kita kasih makan daun-daunan. Ini kalau pakai pepaya Jepang makannya lebih bagus. Jadi lebih suka daripada daun pepaya. Nah, ini bawahnya kita kasih dulu daun pepayanya, baru kita masukin nih. Ini ada 10 kandi. Ini sama Mas Andre nih. Nah, dibantuin dulu Mas Moko. Bantuin. Nah, ini kita masukkan. Nah, jadi ini kita makankan besok supaya dia makan daun dulu, sehat. Ini ada 10 kandi, 10 kilo. Nah, ini sekitar jam 12 siang ini ember jangkrik kita ganti. Jadi yang mati dibuang. Yang mati dibuang, nanti kita kasih fur. Itu ada kita kasih fur ayam 5-11, kita kasih secukupnya. Jadi yang mati kita buang, terus diganti yang baru. Kalau ini nggak usah dipotong kakinya. Nah, tiap kandang seperti ini. Jadi siang tiap hari diganti. Jadi jangan sampai nanti burungnya makan jangkrik yang mati, bangkai, nanti bisa sakit. Nah, ini yang mati-mati dibuangin. Itu kita kasih fur. Saya pakainya fur ayam ini 5-11. Jadi fungsinya supaya furnya dimakan jangkriknya dan jangkriknya dimakan burungnya sebagai tambahan asupan vitamin. Nah, nih kita tiap siang kita ganti. Nah, kita ambil pelan-pelan, yang mati dibuang, atau yang mati dan yang berbulu, sudah berbulu tua kita buang. Nah, kita kasih secukupnya. Kita pakai jangkriknya celiring, jangkrik bering. Nah, ini tiap hari rutin kita ganti. Siang sekitar jam 12, jam 1 lah setelah makan siang. Nah, ini setelah kita ganti jangkrik, ini kita ganti tempat minumnya. Nah, kita ganti tempat minumnya, dibuang, dibersihkan, diganti baru supaya higienis juga, jadi enggak kotor. Nah, kita ganti dipenuhin nih. Nah, dipenuhin tempatnya, sekalian buat minum, sekalian buat mandi. Nah, kegiatan siangnya seperti ini. Habis ganti jangkrik semua, kita ganti air minum.
Kita ganti air minum, kita ganti baru, yang kotor dibersihkan, kita ganti penuh. Nah, ini kita penuhin, kita kasih loyang. Biasanya minum sama minum sama mandi di sini. Nanti kalau mau netas hari ke-9, tempat minum itu minimal 2 kali diganti, pagi sore. Lebih baik 3 kali lebih baik, supaya dia untuk mandi ya, untuk mandi sama menstabilkan telur. Jadi kalau kita di mesin penetas itu kan ada air di sana untuk pelembab, supaya dia nggak kemekeren kalau orang Jawa bilang. Jadi nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas kan dia ada kemungkinan tidak menetas. Nah, oke guys, kita lanjut lagi nanti. Ini setelah diganti kita bersihkan kandangnya nih. Nah, sama kayak rumah lah, kita bersihkan yang kotor. Nah, kita bersihkan yang kotor, salurannya yang tadi untuk kotoran kita bilas, disemprot di salurannya supaya kotorannya nanti kita dialirkan sampai septic tank di pojok tuh. Nah, ini ada septic tanknya. Nah, jadi ada septic tanknya nih. Ada septic tanknya di pojok, kayak septic tank WC kita aja. Kita salurkan ke septic tank. Nah, ini ada. Nah, kita kasih sarangannya dibuka supaya kotorannya keluar semua, bersih jadinya. Ya, dibersihkan juga nih sama Mas Ade nih. Nah, ini kita semprot semuanya. Nah, kita semprot semuanya supaya bersih kandangnya. Nah, kita semprot nih. Nah, kita semprot, sebentar lagi kita mau bersih-bersih. Nah, ini kita lanjut ke bersih-bersih kandang. Nah, kita bersih-bersih kandang. Jadi kita semprot kandangnya. Nah, kita masuk ke dalam nih. Fungsi pintu kecil ini untuk bersih-bersih juga. Nah, nanti kita masuk ke dalam, dibersihkan, dikosek bawahnya. Nah, kandangnya disatek supaya tidak lepas burungnya. Nah, kita kosek ini. Dikosek sampai bersih. Jadi kondisinya jongkok ya, supaya burungnya nggak takut. Burungnya tenang di atas. Nah, burungnya tenang. Nah, tenang di atas burungnya. Jadi nggak takut karena sudah biasa Mas Ade yang bersihkan. Jadi dikosek. Nah, dikosek sampai bersih. Jadi higienis. Nah, dikosek sampai bersih. Nah, ini di depan ada saluran pembuangannya, nanti dibersihkan juga, jadi kering akhirnya. Nah, kering semua, dibersihkan. Nah, atas-atasnya juga, bawahnya dibersihkan. Nanti kotorannya yang di pojok juga dibersihkan. Nah, ini burung relatif tenang karena sudah biasa. Kita ajarin, tapi jangan berdiri ya, nanti takut dia. Ini burungnya relatif tenang. Nah, dibersihkan, udah semua bersih, semprot. Nah, ini saluran pembuangannya dibuang, disemprot, dibersihkan yang pojok ini. Sampahnya biar keluar semua. Disoprot. Dibersihkan.
bersihkan. Nah, ini bagian luarnya nanti juga dibersihkan. Dibersihkan. Nah, terus dari luarnya juga dibersihkan sampahnya. Terus disemprot. Nah, ini disemprot disinfektan supaya kuman-kumannya mati. Nah, ini semprot dalamnya nih. Nah, semprot dalamnya nih. Bagian bawahnya saja yang disemprot. Semprot rata. Diusahakan jangan kena air minumnya. Ya, disemprot bagian bawah, semprot rata. Nah, jadi diharapkan bersih, higienis. Disemprot sama antisep ya. Nah, airnya diganti baru, air minumnya. Nah, ini kalau air minum tiap hari kita ganti, tapi kalau bersih kandang ya 4-6 hari sekali lah maksimal, supaya kandangnya higienis lagi. Nah, ini hasilnya bersih. Nah, hasilnya bersih. Nah, bersih sekali, minumnya kita ganti baru. Nanti saluran pembuangannya di bawah sini nih. Nah, di pojok gitu. Nah, nanti airnya mengalir ke sana. Jadi udah bersih. Nah, ini salurannya juga dibersihkan. Ini dia keluar dari sini. Nah, dikasih saluran ke sana. Nah, oke, nanti kita ke step selanjutnya.